Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka akibat kecelakaan antara bus penumpang dengan pikap di Ngawi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena pengemudi pikap yang tewas dalam posisi terjepit di ruang kemudi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Solo, tepatnya di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena salah satu korban tewas, yakni sopir pikap, kondisinya terjepit di ruang kemudi. Dibantu warga, petugas mencongkel dengan pipa besi, namun tidak berhasil, hingga meminta kendaraan lain untuk menarik bagian mobil yang menjepit pengemudi. Setelah berhasil diangkat, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada bersama 2 korban luka lainnya. Kecelakaan ini terjadi ketika bus Moje Muda melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Di lokasi kejadian, bus yang sopirnya kabur sesaat setelah terjadi kecelakaan berusaha mendahului kendaraan lain, namun terlalu ke kanan. Tiba-tiba dari arah berlawanan, pikap melaju dengan kecepatan sedang, sehingga kecelakaan tak bisa dihindarkan. Pikap yang dikemudikan Supi'i, usia 53 tahun, warga Kecamatan Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, bersama 2 rekannya kondisinya rusak parah akibat benturan keras. Kata warga itu pagi-pagi ada suara drop itu, kok terus ada seperti macet, terus lihat sudah ada bis masuk ini. Sawah ini ya? Iya. Terus kondisi yang musuhnya apa yang itu yang mobil? Mobil muat burung pipit gitu, dari arah timur. Sempat terjepit supirnya Pak? Iya, terjepit, akhirnya meninggal. Mulai dari kendaraan pickup bergerak dari arah timur ke barat, terus kendaraan bus Maju Muda bergerak dari arah barat ke timur. Kendaraan bus Maju Muda hendak mendahului kendaraan R4 di depannya karena kurang memperhatikan arus sehingga terjadi tabrak depan bus Maju Muda dan depan pickup yang dari arah timur ke barat. Untuk korban? Atas kejadian tersebut, untuk korban 1 MD di TKP dan 2 LB saat ini sedang dievakuasi, sudah dievakuasi dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Atin Ngawi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Ngawi. Polisi masih mengejar pengemudi dan kernet bus. Polisi masih mengejar pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sejumlah plengseng atau turap sungai yang ambrol akibat hujan deras dan terkikis banjir di Pasuruan terus bertambah. Salah satunya plengseng sebuah jembatan ambrol hingga memutus jalan penghubung antar kecamatan. Video amatir warga merekam plengsengan atau turap jembatan Sungai Welang di Kelurahan Karanggetuk, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, ambrol. Puing bangunan plengsengan sepanjang 17 meter dan tinggi 8 meter runtuh karena sudah tak kuat lagi menahan erosi. Ambrolnya plengsengan itu juga mengerus ruas jalan penghubung antar Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Keraton selebar 2 meter lebih. Akibatnya jalan menjadi rusak dan berbahaya untuk dilalui kendaraan bermotor. Menurut Rudi Kurniawan, Lurah Karanggetuk, ambrolnya plengsengan Sungai Welang ini karena tergerus air sungai yang banjir saat hujan deras. Selain itu, bangunannya sudah masuk masa perawatan karena usia sudah tua. Ambrolnya tadi keras apa enggak, Pak? Ya pelan-pelan Pak, mulai dari batu kecil langsung besar. Cepat kok tadi Pak. Jadi sebelumnya ini sempat arusnya deras juga. Oh iya Pak, penuh ini Pak. Kalau mau ketinggian 600 itu penuh alamat. Tadi malam juga? Tadi malam gimana? Tadi malam enggak. Alhamdulillah aman, walaupun di sekitaran sini hujan, cuma yang mungkin dari atas enggak terlalu deras gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang membahayakan, petugas BPBD dan polisi menutup jalan sementara dengan memasang garis polisi. Fase awal yang jelas akses kita tutup.
Iya. baik dari Rujak Gadung maupun dari Karangasem, bahkan yang dari Karangketuk Timur kita akses kita tutup, nggak boleh dilakukan mobilisasi orang karena di plat teker ini juga bahaya, longsor juga. Ini kelihatannya aman tapi bahaya ini. Karena Ngerong ya? Iya, ngerong gitu. Dan kita sudah koordinasi dengan BPD Provinsi, SDAD Provinsi, PUPR. Nah, ini akan segera kita lakukan langkah-langkah pengamanan dalam antisipasi banjirnya. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah sungai meluap dengan arus air yang deras hingga merusak sejumlah infrastruktur, termasuk jembatan dan bangunan plengsengan. Data BPBD setempat, dalam waktu 2 bulan, puluhan bangunan infrastruktur rusak, termasuk plengsengan tepi sungai yang ambrol dan jembatan putus di kota dan Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, bangunan plengsengan tepi Sungai Welang di Desa Sukorejo, Kecamatan Poh Jentrek juga ambrol. Ambrolnya plengsengan sepanjang 20 meter dengan tinggi 5 meter itu nyaris merusak 4 rumah warga di sekitarnya. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, polisi membongkar sindikat perdagangan bayi antar daerah di Kota Batu. 6 orang tersangka, 2 diantaranya pasangan suami istri yang merupakan otak pelaku dibekuk polisi. Sindikat tersebut menjual bayi perempuan seharga 18 juta rupiah, sedangkan bayi laki-laki dijual 19 juta rupiah. Jajaran kepolisian Resort Kota Batu membongkar sindikat perdagangan bayi antar daerah. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi jika ada warga Songgokerto Kota Batu yang baru saja membeli bayi laki-laki. Petugas menangkap Dini Febrianti, warga Kota Batu yang berstatus sebagai pembeli bayi. Selanjutnya membekuk 6 anggota sindikat, 2 diantaranya pasangan suami istri Arum Septiana dan Andri Iswahyudi, warga Waru Sidoarjo sebagai otak perdagangan bayi. Kawanan pelaku menjual bayi ini melalui media sosial dan telah berhasil menjual 5 bayi selama 2 bulan terakhir. Bayi laki-laki dijual seharga 19 juta rupiah, sedangkan bayi perempuan dijual 18 juta rupiah. Pelaku membeli bayi dari orang tua yang tidak sanggup merawat bayinya seharga 8 juta rupiah. Jadi awalnya unit PPA Polres Batu mendapatkan informasi bahwasanya saudari DFS pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 07.00 memiliki ataupun sedang merawat seorang bayi. Padahal diketahui oleh masyarakat setempat bahwasanya saudara Dini ini tidak pernah hamil. Kemudian unit PPA Polres Batu melaksanakan penyelidikan, kemudian didapatkan hasil bahwasanya anak atau bayi tersebut bukan anak kandungnya, namun hasil dari membeli lewat Facebook kepada orang yang tidak dikenal. Polisi mengamankan barang bukti 1 mobil, handphone, surat keterangan lahir, dan selimut bayi. Saat ini polisi masih memburu para pelaku lainnya melalui informasi 1 orang perantara asal Jakarta yang juga sudah ditangkap. Para pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Saudara, maling yang menyaru sebagai petugas pemberian bansos di Banyuwangi ditangkap tim unit reskrim Polsek Glaga. Pelaku berpura-pura melakukan pendataan kepada sejumlah lansia dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan, namun justru mencuri sejumlah perhiasan. Aksi tipu-tipu yang dilakukan Rahmawati, wanita asal Kabupaten Situbondo, berakhir setelah tim unit reskrim Polsek Glaga meringkusnya. Ibu rumah tangga berusia 48 tahun ini ditangkap karena mencuri perhiasan usai menyaru sebagai petugas pendataan bantuan sosial atau bansos. Kejahatan pelaku terungkap setelah 4 warga yang semuanya lansia melapor kepada polisi para korban kehilangan perhiasan. Modusnya, pelaku meminta para korban melepas semua perhiasan yang dipakai untuk difoto agar para korban layak mendapatkan bansos.
Setelah seluruh perhiasan dilepas oleh korban, pelaku meminta korban untuk mempersiapkan mendapatkan bantuan sosial. Pelaku kemudian mengambil beberapa perhiasan milik korban lalu kabur. 4 korban yang sudah melapor ke kita, ya, di mana kejadian ini berawal dari 4 bulan yang lalu sudah terjadi, dan sasarannya itu terutama kepada orang yang lanjut usia, penerima bansos. Ya. Jadi dengan alasan pelaku ini akan memberikan bantuan sosial kepada korban, ya, dengan bermacam cara, yaitu dengan akan memberikan bantuan kepada korban, tapi korban tersebut disuruh membuka perhiasan, akan difoto. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian, ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tak mudah percaya kepada orang yang tak dikenal untuk masuk ke rumah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.